Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat otomotif dimanapun kalian berada. Baik, di pagi hari ini saya kedatangan motor Shogun 110. Oke, ini kondisi motornya ya, motor perang. Ini kondisinya ya, keren. Oke, sobat semua ya. Jadi keluhan motor ini tidak bisa dihidupkan ya, dikarenakan untuk kickstarter itu selip, sedangkan untuk double starter sudah tidak berfungsi lagi. Oke, sekarang coba kita kontak. Di sini sudah tidak hidup di speedometer, jadi untuk instalasinya juga tidak berfungsi. Oke, sekarang pada saat di starter dia selip ya, dia tidak nyangkut sama sekali. Jadi antara gigi starter sama as rasio sudah tidak nyangkut. Nah, ini selip ya, tuh selip. Jadi kasus seperti ini bisa disebabkan dari kampas koplingnya atau dari setelan yang terlalu nekan ya, seperti itu, sehingga pada saat kita selah ya, jadi putarannya tidak bisa dilanjutkan melalui kopling hose ke poros engkolnya. Jadi selip ya, motor tidak bisa mau hidup karena untuk poros engkol tidak bisa berputar. Oke, sekarang coba kita setelan baut ini kita putar ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kalau dia ke arah kanan, maka dia semakin nekan kampas kopling sehingga starter akan selip ya, akan selip kalau dia diputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Oke, sekarang kita putar ke berlawanan arah jarum jam ke kiri. Ini masih selip ya. Sekarang coba kita tekan, kita putar ke arah kiri ya. Mestinya kalau kampas kopling normal dia akan nyangkut kalau ke kiri karena tidak menekan kampas kopling. Oke, coba langsung kita selah, sama saja ya, tidak nyangkut sama sekali. Jadi prediksi saya ini permasalahan ada di kampas kopling dan kopling hose-nya yang bermasalah. Biasanya untuk di motor Shogun yang sering terjadi ya, biasanya konektor atau penghubung antara as perseiling sama kampas kopling, kopling hose-nya itu biasanya putus. Oke sobat, sekarang lebih jelasnya yuk langsung kita bongkar. Kita tonton terus ya video ini ya, biar jelas. Oke, untuk di motor Shogun ini bautnya masih pakai obeng ya. Jadi kita bukanya pakai obeng ketok. Nah, jadi beda sama motor lainnya yang pakai kunci 8. Di sini pakai obeng ketok. Oke, di sini langsung kita buka untuk selang saluran oli yang menuju ke intercooler depan. Oke, sekarang langsung kita buka dulu. Oke, kita lihat di sini. Menurut informasi si pemilik, motor ini baru dibongkar 2 hari yang lalu. Ya, katanya dibenahi karena kampas koplingnya selip. Oke, saya pasang starter sih, jajal. Oke, kita pasang kickstarter dulu ya. Coba. Kok gelap ya? Kita selah ya. Sebentar. Ini masih gelap, enggak kelihatan. Sebentar. Oke. Sekarang udah jelas ya. Coba langsung kita selah ya. Jadi pada saat kita selah, jadi yang muter hanya ini, yang tengahnya ini. Nah, ini. Jadi tidak membawa kopling hose ini. Ya. Oke, sekarang langsung kita bongkar, kita lihat. Prediksi saya ini ada yang enggak selip, untuk kampas enggak selip ini. Nyangkut masih. Cuma ini kok oblak parah. Oke, sekarang kita bongkar dulu.
Oke, sekarang coba kita perhatikan ya. Sebenarnya cara kerjanya gini. Pada saat netral kayak gini, as yang tengah ini ya sama kopling hose ini harus kejepit oleh kampas kopling, tertekan gini. Seharusnya ya, seharusnya nggak selip, tapi di sini selip. Di sini bisa muter. Nah, ini bisa muter ya. Nah, ini bisa muter. Mesinnya tidak bisa muter tanpa di kopling di sini. Oke, sekarang kita buka untuk ring mataharinya, kita bongkar ya. Jadi caranya kita pakai trek kayak gini ya. Tujuannya dia akan menekan plat matahari ya. Plat matahari kalau di motor lain adalah pengganti dari pir kampas kopling, tapi di sini pakai plat matahari. Dia menekan kampas kopling secara bersamaan ya. Jadi kita lepas dulu ini ringnya pakai trek ini ya. Caranya kita tekan ke bawah, tujuannya untuk melepas kancing. Oke, sekarang kita trek dulu. Setelah itu nanti kita lepas kancingnya. Oke, kita perhatikan. Jadi untuk teman-teman pemula ya, jadi ini cara ngelepas kampas kopling. Kita tekan terus. Nah, ini tujuannya menekan plat matahari ya, pengganti dari pir kampas kopling. Oke, sekarang sudah tertekan. Tujuannya kita harus mengambil kancing ya. Kancing di dalamnya kita lepas dulu. Nah, ini ada kancingnya ya. Oke, udah lepas. Sekarang kita kendorkan untuk treknya. Nanti coba kita lihat permasalahannya. Kira-kira menurut prediksi saya adalah konektor yang putus. Biasanya kayak gitu. Ini kita belum tahu. Oke, kampas kopling yang sudah habis atau bagaimana, kok bisa tidak nyambung sama sekali. Oke, sekarang kita lepas satu persatu. Karena kita lepas dulu sebentar, ini agak kecepit soalnya. Oke, nah oke, sekarang coba langsung kita ketok-tok dulu ya, karena platnya ini terjepit kancing. Oke sobat semua ya, sekarang coba kita lihat kondisi dari kampas koplingnya. Di sini kelihatan untuk konektor ya, konektor penghubung antara as persneleng sama platnya itu hanya tinggal 2. Oke, sebentar, di sini kita cek dulu bagian kampas kopling sama plat penjepit dari kampas koplingnya. Ini masih kondisi keadaan bagus, masih kita pakai kembali, nanti tidak perlu kita ganti ya. Oke, sekarang langsung kita lihat di sini ya teman-teman ya, khususnya untuk teman pemula, khususnya untuk di motor Shogun ya. Di sini penghubung antara as persneleng sama kopling hose-nya itu diteruskan oleh plat ini yang berhubungan dengan konektor yang ada di kopling hose ini, berhubungan. Jadi lubang ini nanti masuk ke konektor ini ya, yang di dalam ya. Ini kelihatannya untuk konektornya sudah dilas, sehingga mungkin penyebab dari selip karena kampas koplingnya itu terlalu keluar, terganjar oleh las-lasan dari konektornya ini ya, terlalu crash itu. Jadi cara kerjanya, pada saat as rasio ini berputar, maka akan membawa plat ini membawa kopling hose, karena dijepit oleh kampas koplingnya. Dia akan menjepit kopling hose-nya melalui kampas kopling. Oke, sekarang coba lihat kondisinya ya. Konektor ini habis patah, terus dilas ya, jelas tidak bisa rata mas ya. Seharusnya harus kita ganti konektornya ke 4-4-nya. Ini malah sudah tinggal 2. Kalau dilas ya, terus terang kalau dilas, nanti kampas kopling ini tidak bisa duduk secara sempurna, sehingga menyebabkan selip
ya. Jadi konektornya tidak akan bisa membawa kopling hostnya sehingga selip, dikarenakan konektornya ini yang tidak rata. Ini yang dua sudah putus, ya, tinggal dua lagi, dilas lagi. Ini penyebabnya nanti tidak bisa maksimal kalau dilas kayak gini, ya. Sebaiknya konektor keempat-empatnya itu harus kita ganti, soalnya itu sistem keling. Oke, jadi nanti untuk konektor kita ganti baru ke empat-empatnya ya. Supaya apa? Supaya plat penjepit ini betul-betul terbawa oleh konektor, ya. Supaya bisa menjepit kampas koplingnya nanti. Ini nanti kita ratakan, ya. Kalau tidak rata nanti akibatnya kampas kopling ini tidak akan duduk secara sempurna, ya, di platnya, sehingga nanti pada saat kita selah dia akan selip. Sedangkan untuk asnya ini sudah berputar karena kampas kopling kurang menjepit, sehingga plat ini tidak terbawa. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kopling hose akhirnya tidak bisa berputar. Oke sobat semua ya, jadi inilah penyebab dari shutter yang tidak nyangkut, dikarenakan antara kopling hose sama ini selip, ya, selip. Jadi kapas kopling tidak nekan sama sekali. Oke sobat semua ya, sekarang coba kita perhatikan di sini. Sebetulnya kan cara kerjanya gini. Pada saat plat ini kita pasang, ya, konektor ini akan masuk ke lubang keempat-empatan ini. Tapi di sini, ya, kalau ngelasnya nanti miring, maka efeknya nanti tidak akan masuk ke lubang keempat dari plat ini. Sekarang coba kita lihat. Ini masuknya cuma separuh, busnya harus rata, ya. Konektornya itu harus rata. Jadi nanti pada saat kita lepas kopling, dia betul-betul membawa kopling hose, ya. Ini yang membawa kopling hose-nya nanti. Konektor ini yang akan membawa kopling hose melalui plat ini. Kalau ya keempat-empatnya tidak sempurna, maka nanti kopling hose tidak akan terbawa, akan selip, ya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk teman-teman pemula. Jadi konektornya kalau patah, nanti langsung kita ganti yang baru saja, ya, biar maksimal membawa plat ini. Soalnya komponen, ya, atau onderdil masih ada. Kalau kita belikan di toko onderdil masih ada, masih tersedia. Jadi tidak perlu kita las. Kalau dilas nanti tidak akan membawa kopling hose ini, tidak akan sempurna. Soalnya kalau gini mas, as persneling ini, ya, as rasio ini, dia akan membawa as yang tengah ini berputar. Pada saat kita starter berputar, ya, akan membawa plat yang lubang plat ini. Tapi di sini selip. Nah, kalau dia berhubungan dengan konektor, dia akan selip kayak gini. Meskipun ditekan sama plat matahari, dia akan selip, ya, dikarenakan untuk konektor sudah tidak berfungsi, yang tengah ini tidak membawa platnya. Efeknya tidak akan membawa gigi primer yang ada di depan yang berhubungan dengan as kruknya, sehingga motor dia akan selip. Sedangkan untuk gotri ini masih keadaan bagus, ya, gotri otomatis dari kopling gunnya masih bagus. Oke, sekarang langsung kita belikan konektor yang keempat ini, nanti langsung kita keling. Jadi nanti untuk pemasangannya, pergantiannya nanti tidak saya videokan, ya, biar durasi tidak terlalu panjang. Yang penting nanti konektor ini kita ganti keempat-empatnya. Oke sobat semua ya, sekarang setelah tadi pergantian pada konektor yang 4, ya, yang 4 tempat dari plat, ya, membawa kopling hose-nya ini sudah kita ganti, ya, murah, ya. Jadi intinya untuk motor jenis Shogun ini, jangan misalkan putus, jangan sekali-kali dilas, ya. Efeknya nanti kalau dilas, kalau memang tidak bisa secara rapi, maka dia mengakibatkan kampas kopling selip karena terganjal oleh las-lasan tadi. Oke, sekarang sudah kita ganti di sini, ya, sama teman-teman. Cuma tidak sempat kita videokan, tapi intinya
motor ini hanya bermasalahnya ada di konektor pembawa kopling hostnya yang tengah yang 4 itu. Ini kita ganti, tidak kita las tapi kita ganti, murah kok ya. Langsung kita ganti ke 4-4-nya, kita keling, sekarang kita langsung kita pasang kembali. Oke, sekarang kita tes ya, kita coba karena sudah diganti masih silip apa enggak. Sekarang sudah jalan. Coba sekarang langsung kita masukkan ke perselong ya. Oke. Oke sobat semua ya, jadi kesimpulannya motor ini kemarin pada saat kita dia seleb ya, karena konektor yang tengah yang mestinya gigi starter berhubungan dengan as perselang yang tengah, yaitu untuk memutar kopling hose, karena konektor yang 4 itu putus 2, yang 2 sudah selip sehingga tidak membawa kopling hose, tidak bisa meneruskan putaran ke force angle-nya sehingga selip ya. Setelah kita ganti ke 4-4-nya, konektor keempat ya yang membawa plat kampas kopling sudah ganti, sekarang sudah nyangkut kembali. Jadi intinya gitu. Jadi pesan untuk teman-teman khususnya untuk pemula ya, untuk jenis Shogun ini kalau memang sudah selip putus tidak perlu kita las, kita belikan yang baru, murah kok ya. Kita keling kembali ke 4-4-nya karena dia berfungsi untuk dudukan plat penjepit kampas kopling, jadi tidak perlu diakal, percuma. Oke sobat semua ya, mungkin sampai di sini pembahasan tentang perbaikan motor Shogun yang starternya selip dikarenakan starter tidak bisa membawa kopling hose sehingga tidak bisa meneruskan putaran ke force angle-nya. Oke, terima kasih telah nonton video ini, mudah-mudahan diberi keberkahan, mudah-mudahan diberi kelancaran usaha-usahanya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa.